saya, Opu Daeng Risaju memiliki darah bangsawan dari keturunan Raja Bone generasi ke-22. Meski turunan bangsawan besar, namun Fama Jatra pernah sekalipun menyatu sekolah sebagai putri bangsawan di daerah Lu. Ia diajari tentang pola perilaku yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Semasa kecil, pendidikan yang ditanamkan kepadanya lebih ditekankan pada persoalan yang menyangkut ajaran dan nilai-nilai moral, baik yang berlandaskan budaya maupun agama. Opu Daeng Risaju mulai aktif di organisasi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya, Ketua SI di Parepare. Opu Daeng Risaju ketika berada di Parepare masuk menjadi anggota SI cabang Parepare bersama suaminya. Ketika pulang ke Palopo, Opu Daeng Risaju mendirikan cabang PSI di Palopo pada tanggal 14 Januari 1930. Melalui suatu rapat akbar bertempat di Pasar Lama Palopo, ia sendiri terpilih menjadi ketuanya. Rapat ini dihadiri oleh aparat pemerintah kerajaan Lu, pengurus PSI pusat, pemuka masyarakat dan masyarakat umumnya. Hadir juga pengurus PSI pusat yaitu Kartosuwiryo. Ketika berada di Palopo, Kartosuwiryo menginap di rumah Opu Daeng Risaju. Kedatangan Kartosuwiryo diundang langsung oleh Opu Daeng Risaju. PSI Palopo berkembang pesat dan berhasil membuka ranting salah satunya di Malanke. Pada akhir tahun 1930, pengurus dan anggota PSI ranting Malanke mengundang Opu Daeng Risaju untuk menjadi pembicara. Pidato Opu Daeng saat itu dinilai oleh Kepala Distrik Malanke sebagai suatu pidato provokatif, penghasutan terhadap rakyat, malahan pemerintah. Ia bersama suaminya kemudian ditangkap dan dibawa ke Palopo untuk diadili. Akan tetapi, atas usaha pemangku adat kerajaan Luhur bernama Opu Balirante, mereka pun dibebaskan. Semangat Opu Daeng tidak mati setelah penangkapan di Malanke. Ia terus mengobarkan semangat anti penjajahan melalui PSII. Akibat aktivitas politisnya, ia dipanggil oleh pemerintah kerajaan Lu agar menghentikan kegiatannya karena bisa mengganggu hubungan kerajaan dengan pemerintah Belanda. Namun, Opu Daeng menolak. Ia memilih dicabut kebangsawanannya. Setelah itu, nama gelar Opu tidak pernah digunakan oleh Daeng Risaju. Karena konsistensinya di PSI, Daeng Risaju pun akhirnya bercerai dengan suaminya. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Pada tahun 1933, Opu Daeng Risaju dengan biaya sendiri berangkat ke Jawa untuk mengikuti kegiatan Kongres PSI. Kedatangan Opu Daeng Risaju ke Jawa ternyata menimbulkan sikap tidak senang dari pihak kerajaan Lu. Dia dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan politik. Oleh anggota Dewan Adat, Opu Daeng Risaju dihadapkan pada pengadilan adat. Karena dianggap melanggar hukum, ia dituntut hukuman dibuang atau diselong. Namun atas upaya Opu Balirante, hukumannya diganti hukuman penjara selama 14 bulan. Setelah bebas, ia kemudian tinggal di Belopa. Di era revolusi, pada tanggal 23 Januari 1946, dipicu tindakan Nika yang mengobrak-abrik semua masjid di Luwu, terjadilah konflik senjata antara tentara Nika dengan para pemuda. Peristiwa ini kemudian merambat ke kota-kota lainnya termasuk Belopa. Opu Daeng turut mempelai pemuda agar tidak menyerah terhadap Belanda. Nika kemudian menangkap Opu Daeng Risaju ketika berada di Lantoro. Kemudian ia dibawa ke Watan Pone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Kemudian Opu Daeng Risaju ditahan di penjara Mode dalam 1 bulan tanpa diadili. Kemudian ia dipindahkan ke penjara Sengkal lalu ke Bajo. Penahanan tersebut mengakhiri perjuangan Opu Daeng. Selain sudah tua, berumur 67 tahun, ia juga mendapat siksaan hebat di penjara yang membuat telinganya tuli. Setelah 11 bulan masa tahanan, ia dikenakan tahanan luar, kemudian bebaskan. Opu Daeng Risaju di masa tuanya kembali menetap di Belopa. Pada tanggal 10
dimakamkan di perkuburan Raja-Raja Loko di Palopo. Ada upacara kehormatan. Terima kasih.